Bang! Kedua pedang bertabrakan, dan cahaya pedang yang mengerikan menyapu. Bahkan jika kuil itu memiliki larangan pertahanan khusus, itu tidak akan mempengaruhi orang yang melihatnya. Tetapi hanya dengan merasakan kekuatannya, itu membuat rambut Bai Chang berdiri tegak. Anda tahu, Ziyun dan Realem, Kaisar Naga Kiamat, hanyalah keabadian emas. Cahaya pisau bersinar, berubah menjadi streamer ke segala arah. Setelah sekian lama, saya mendengar pisau yang menakutkan bernyanyi, dan bila Ziyun dan Hao Tianqi benar-benar patah dengan pisaunya. Peng! Kedua pedang patah, dan siluet keduanya mundur. Tetapi setelah beberapa langkah, mereka berdiri diam. Ini, undian. Hao Tianqi merasa lega, berkata sambil tersenyum. Ini memang dasi. Begitu kata-kata itu keluar, Bai Chang terdiam karena ketakutan. Lu Xiaolu menarik roknya, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Sial, setelah nona ini, apakah kamu benar-benar ingin diserahkan oleh lelucon bodoh ini? Hal yang paling menyebalkan adalah jika Anda menyesuaikan Ziyun di masa depan. Jiao bodoh ini langsung memakai Long Wujia. Bukankah Anda bahkan bertengkar dengan kakak laki-laki Yi Chen? Tidak. Lu Xiaolu mau tidak mau berseru. Semua leluhur segera memancarkan cahaya pupil. Yang pertama melihatnya, wajah cantik itu merah dulu. Lalu dia menggigit gadingnya. Dia paling terikat denganmu. Dan kamu pasti sudah menaruh airnya kan? Hao Tianqi terkejut dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa air, kekuatanku di Golden Immortal Realm adalah seperti ini. Ziyun bangga pada dirinya sendiri. Suatu kali dia mengagumi leluhur yang memegang 100.000 pedang naga. Tentu saja, dia sekarang dihormati. Tapi hari ini, pedangnya akhirnya bisa bersaing dengan Kaisar Naga Tianqi. Lu Xiaolu, jangan cemburu. Kamu memiliki kemampuan untuk bergerak bersama leluhurmu. Lihat apakah leluhur mengalahkanmu atau kamu akan tamat. Aku akan memukulmu dulu. Jangan pakai Long Wujia. Melihat kedua orang itu menangis bersama, Hao Tianqi memandang Qin Yi Chen, dan ada keraguan di matanya. Qin Yi Chen menertawakan ini. Tenang, tenang. Mereka sudah terbiasa. Mungkin ini untuk saling mencintai. Ziyun langsung tidak senang. Bos, Anda bisa meragukan karakter saya. Tapi Anda tidak bisa menghina estetika saya. Hanya dia. Saya masih saling mencintai dan membunuh satu sama lain. Saya pikir Qian jauh lebih kuat dari ketidaktahuannya. Wajah cantik putih berkembang memerah. Dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Qin Yi Chen dengan cepat terbatuk ketika dia melihat ini. Ziyun, perhatikan kata-kata. Namun, Ziyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bersemangat saat melihat Bai Chang. Tidak apa-apa untuk berbicara, tidak masalah. Saya suka visi saudara Ziyun. Sudut mulut Qin Yi Chen berkedut, apa yang terjadi? Yedi, apakah kamu ingin Ziyun memanggilmu Gunung Tua Tai? Lu Xiaolu sangat marah sehingga dia memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tetapi ketika Ziyun Long mengenakan baju besi, dia tidak bisa mengalahkannya, bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Melihat Qin Yi Chen menggoda, Lu Xiaolu tidak bisa menahan amarah, kakak Yi Chen. Aku, berapa umurku? Terlebih lagi, dalam hidup ini, kecuali orang-orang di bawah dunia semuanya mati. Aku, mati lihatlah dia. Mulut Ziyun mencibir, dengan pandangan menghina. Aku bilang kita tidak bisa berpura-pura lembut. Apakah Anda lupa usia Anda dan lebih tua dari kami? Ayo. Kekuatan ilahi Lu Xiaolu pecah, sepenuhnya menunjukkan bahwa God Dao Realm mengalahkan Golden Immortal Realm untuk ditekan. Bahkan Qin Yi Chen bermasalah, wajahnya suram dan tidak pasti. Diam-diam berpikir Ziyun. Benda ini hampir mati. Dapatkah usia wanita itu disebutkan dengan santai? Dan cara Qin Yi Chen untuk menghentikannya juga sangat sederhana. Langsung berikan naga Wujia Ziyun untuk menjatuhkannya. Setidaknya menghentikannya dari keterlibatan. Setelah beberapa saat, melihat keduanya dengan hidung bengkak dan mata biru, Hao Tianqi kalah berkata sambil tersenyum. Oke, level saya, Anda dianggap telah lulus. Saat berbicara, cahaya pedang Dao meledak di platform cahaya. Cahaya pedang bertahan di kuil. Dari waktu ke waktu mengaum naga yang memekakkan telinga. Ini, Ziyun meremas wajah Lu Xiaolu, dan yang terakhir menyeretnya dengan rambut ungu dan mendongak. Mereka semua terkejut. Bukankah ini pedang naga dari pedang naga kiamat? Tanda seru. Meskipun tidak seluas 100.000 pedang naga, itu lebih dari 3.000. Sebelum pergi, aku memadatkan 3.000 pedang naga lagi. Yi Chen, dengan cara pedangmu saat ini, aku pasti bisa mengendalikannya. Qin Yi Chen juga diam-diam terkejut. Anda tahu, 3.000 pedang naga ini tidak akan jatuh ke Dao abadi dengan alam Ziyun. Tetapi pedang naga Kaisar Naga sejati. Bai Chang juga iri pada orang banyak, dan sinar pedang naga ini cukup bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Belum lagi 3.000 pedang naga. Setelah Qin Yi Chen terkejut, dia memadatkan cahaya pupil. Leluhur, haruskah Ziyun juga bisa mengendalikannya? Hao Tianqi berpikir sejenak, beberapa dengan enggan. Teknik pedang Ziyun sudah cukup, tapi dia belum menjadi dewa. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan ilahi saya.
jika dikendalikan oleh kekuatan abadi. Karena ini masalahnya, aku akan menyelamatkan Ziyun terlebih dahulu. Saat berbicara, 3.000 pedang naga akan kembali ke Qin Yichen di dalam tubuh, mengalir ke tripod kenaikan surgawi, dan mengangkatnya bersama lawan berikutnya. Tetapi semakin kuat dan kuat, kamu sudah siap. Qin Yichen hanya mengangguk, tetapi melihat Hao Wenxiu tiba-tiba melangkah maju dan memelintir telinga Ziyun langsung untuk menegur, kamu bocah. Aku bertanya padamu, ada apa dengan Xiao Luer? Saya bisa melihatnya, sama seperti Anda. Hidup ini akan menunggu kesepian menjadi tua. Leluhur, itu menyakitkan. Ketika Lu Xiaolu melihatnya, dia menikmati kemalangan orang lain. Ya. Kakak perempuan Wenxiu, pukul dia. Anda, Ziyun tampak sedih dan marah. Tetapi dari mana dia berani melawan? Dan sekali lagi melihat lampu bantuan dari Qin Yichen. Namun, saat ini, Qin Yichen menggosok dagunya untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa leluhur benar. Saya lalai dalam disiplin. Dan semua leluhur harus mengajarinya dengan baik. Sama seperti Ziyun, naga lurus ibu ke anak dari lahir hingga sekarang. Apalagi kesepian dan usia tua. Suatu hari menyinggung Yao Tian dan Xiao Luer. Mereka masih tidak tahu di mana kesalahan mereka. Setelah menyaksikan leluhur yang telah mengajarkan kemakmuran rasial di telinga mereka untuk mengajar Ziyun, Qin Yichen merasa santai untuk sementara waktu. Istana bela diri naga berlantai 100, satu lebih kuat dari satu. Terlepas dari kekalahan tak terkalahkan Qin Yichen, banyak kaisar naga memiliki kekuatan mereka sendiri, yang membuka matanya dan membuatnya lebih hebat di kekuatan sihir kekaisaran. Dan di 19 lapisan keempat, Lu Xiaolu juga bertemu dengan leluhurnya. Keduanya bertemu. Bunga 9 warna Lu Xiaolu bersinar sedikit lebih buruk daripada bunga Lurong Divine Emperor. Namun, ketika Lu Xiaolu mengeluarkan foto benda langit, dia tiba-tiba membalikkan situasi dan mengalahkan leluhur dengan setengah tipuan. Lebih jauh lagi, ini adalah lantai ke-50. Istana naga berlantai 100 akan mengantarkan setengah. Melihat sekeliling, leluhur Xiao Luer dan Lurong terlambat saling membenci. Seperti ibu dan anak, Lu Xiaolu meringkuk di pelukan leluhur. Mata merah dari waktu ke waktu, menunjuk ke pria berambut ungu di kerumunan. Menceritakan tentang intimidasi yang telah saya derita selama bertahun-tahun. Ziyun panik pada saat itu. Siapa yang benar-benar menindas siapapun di tahun-tahun ini? Dia baru saja mengalami tanda-tanda akan berbalik dan ditembak mati di pantai. Ziyun diam-diam mengenakan Long Wujia secara langsung. Qin Yichen menyeretnya beberapa kali dan menemukan bahwa itu tidak dapat ditarik ke bawah. Leluhur mana yang akan duduk di lantai 50?